warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12B2 dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi kebijakan fiskal. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mitkum Nabila, nomor absen 20. Saya Cucu Intan Febriani, nomor absen 8. Saya Azwa Dijasana, nomor absen 5. Saya Siska Puji Putri, nomor absen 38. Saya Zara Pinaringan, absen 39. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengelola anggaran dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menjaga kelancaran dan kestabilan perekonomian nasional. Secara garis besar, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang diinginkan atau lebih baik dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kedua, tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk memastikan keseimbangan ekonomi nasional melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas harga dengan mengeluarkan kebijakan harga terendah dan harga tertinggi suatu komoditas seperti menentukan harga minyak goreng curah. Kedua, kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mendorong investasi melalui pemerintah insentif, pajak, dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu. Yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. Yang terakhir, mendistribusikan pendapatan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pengenaan tarif pajak progresif. Selanjutnya itu nomor 3, itu ada manfaat kebijakan fiskal. Berikut merupakan beberapa manfaat utama untuk kebijakan fiskal yang mempengaruhi terhadap perekonomian negara secara menurut Sudarmanto DKK 2024 dalam bukunya yang terjadi di ekonomi publik, teori dan praktik kebijakan fiskal. Yang pertama ada mengatur siklus bisnis. Dengan menstimulasi atau menahan aktivitas ekonomi, kebijakan fiskal dapat mengatur siklus bisnis. Yang kedua yaitu ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang disusun pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga ada pengentasan kemiskinan. Kebijakan fiskal untuk mengatasi kemiskinan dapat dilakukan dengan cara memberi program bantuan langsung kepada kelompok-kelompok rentan. Yang keempat yaitu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang ada. Yang kelima yaitu ada mendorong investasi swasta. Iklim investasi yang kondusif bagi sektor swasta dapat dilakukan dengan memberikan kebijakan fiskal yang tepat. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir adalah pengendalian inflasi. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi menggunakan kebijakan fiskal dengan cara mengatur pengeluaran dan pendapatan. Yang keempat adalah fungsi kebijakan fiskal. Berikut merupakan beberapa fungsi dari kebijakan fiskal menurut Sudarmanto DDK tahun 2024 dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Publik, Teori dan Praktik Kebijakan Fiskal. Itu ada 3. Yang pertama, fungsi alokasi. Itu kebijakan fiskal dapat mendukung kelancaran alokasi barang produksi. Kebijakan fiskal berfungsi secara aktif dalam pengelolaan dan pengalokasikan faktor-faktor produksi yang ada di masyarakat secara lebih terperinci dan optimal. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi apabila alokasi barang produksi berjalan dengan baik. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Dalam fungsi distribusi ini, kebijakan fiskal berperan sebagai sarana untuk membagi hasil kegiatan ekonomi secara adil di berbagai wilayah atau daerah.
ketidakseimbangan ekonomi antar daerah akan besar dan dapat menimbulkan permasalahan ekonomi apabila kebijakan fiskal tidak mempertimbangkan distribusi pendapatan. Terus yang ketiga, yang terakhir ini, fungsi stabilitas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dengan mengatur variabel ekonomi makro melalui penerapan kebijakan moneter dan fiskal. Dalam menjalankan fungsi ini, beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain stabilnya harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ini itu bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Kebijakan ini dilakukan ketika perekonomian sedang berada dalam kondisi yang lesu, ditandai dengan tingkatnya pengangguran yang tinggi dan pendapatan nasional aktual lebih kecil daripada pendapatan nasional potensial. Adapun kebijakan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu agar produsen meningkatkan produksinya, pemerintah dapat menurunkan tingkat pajak sehingga produsen semangat berproduksi dan menyerap tenaga kerja, kemudian berkurangnya pengangguran. Yang kedua, agar tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, maka pemerintah menambah pengeluarannya untuk menciptakan investasi. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif itu ada tiga. Yang pertama, pengeluaran pemerintah ditingkatkan. Yang kedua, pembayaran transfer ditingkatkan. Dan yang ketiga, tarif pajak diturunkan. Selanjutnya yang kedua itu ada kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif ini kebijakan fiskal dengan tujuan menahan laju inflasi dan mengendalikan perekonomian, sehingga kebijakan ini dilakukan apabila perekonomian berada dalam kondisi pasar tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat, ditandai dengan permintaan agregat melebihi penawaran agregatnya. Adapun kebijakan yang dilakukan itu yang pertama itu agar inflasi tidak meluas, maka pemerintah menaikkan tingkat pajak sehingga jumlah uang yang beredar menurun dan dapat menahan laju inflasi. Yang kedua, agar laju inflasi tidak meningkat, maka pemerintah menurunkan pengeluaran sehingga jumlah uang yang beredar menurun dan dapat menahan laju inflasi. Penerapan kebijakan fiskal kontraktif ini juga ada tiga. Yang pertama, pengeluaran pemerintah diturunkan, yang kedua pembayaran transfer diturunkan, dan yang ketiga itu tarif pajak dinaikkan. Selanjutnya ada praktik kebijakan fiskal di Indonesia. Menurut Sudarmanto, DKK 2024, dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Publik Teori dan Praktik Kebijakan Fiskal, praktik kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama itu pajak. Pajak itu diambil oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan proyek-proyek pembangunan. Pajak diambil dari pendapatan masyarakat melalui beberapa jenis pajak, yaitu pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua itu subsidi. Subsidi bertujuan untuk menstabilkan harga serta membantu meringankan beban biaya hidup masyarakat. Beberapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu ada bahan bakar minyak, listrik, liquefied petroleum gas atau LPG. Yang ketiga itu ada pengeluaran publik. Pengeluaran publik ini dialokasikan oleh pemerintah untuk berbagai program dan proyek pembangunan. Contohnya itu proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pendidikan. Diharapkan dengan adanya pengeluaran publik ini kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan mempercepat pertumbuhan negara. Yang keempat itu ada transfer pembayaran. Beberapa program transfer pembayaran pada kelompok-kelompok membutuhkan diberlakukan oleh pemerintah. Program tersebut bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang kelima, ada pengelolaan defisit anggaran. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola defisit anggaran itu adalah melakukan pembiayaan dengan menerbitkan obligasi dan pinjam dari lembaga keuangan domestik maupun internasional. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal dan stabilitas ekonomi. Yang keenam, reformasi kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam mengelola keuangan negara, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan fiskal. Selain itu, reformasi kebijakan fiskal juga dapat berfungsi untuk memperkuat sistem perpajakan dan pengelolaan utang negara. Yang ketujuh, ada dampak pengaruh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki dampak yang signifikan.
Berikut merupakan beberapa dampak dari kebijakan fiskal menurut Sudarmanto. Yang pertama itu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menstimulasi kegiatan ekonomi dan peningkatan pada output nasional melalui pengeluaran publik yang diprioritaskan, meningkatkan investasinya publik pada sektor infrastruktur maupun program stimulasi ekonomi dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, stabilitas harga. Tingkat inflasi dan stabilitas harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Tekanan inflasi dapat disebabkan oleh pengeluaran publik yang terlalu tinggi tanpa pendapatan yang memadai. Sementara itu, deflasi dapat disebabkan oleh pengeluaran yang rendah dan penurunan harga secara umum. Yang ketiga, ada pemerataan pendapatan. Pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat dapat menggunakan kebijakan fiskal dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok ekonomi. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan melalui kebijakan fiskal. Kemudahan dalam akses publik seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, ada ditingkatkan anggaran dalam sektor infrastruktur dan layanan publik dapat menciptakan lapangan kerja baru, dengan demikian partisipasi tenaga kerja yang meningkat. Yang ketujuh, ada investasi dan inovasi. Pemerintah dapat mendorong sektor swasta dalam melakukan investasi dan penelitian dan pengembangan teknologi dan proyek strategis lainnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian insentif pajak, kredit pajak, dan dukungan langsung. Yang terakhir, keseimbangan anggaran dan utang. Defisit anggaran yang tinggi dan meningkatnya utang negara dapat disebabkan oleh kebijakan fiskal yang tidak seimbang. Apabila permasalahan tersebut tidak ditangani dengan baik, dapat mengakibatkan resiko makroekonomi yang signifikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.